Halo, selamat pagi semuanya. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan lanjutan mengenai materi mata kuliah sistem basis data ya. Jadi saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa pada eh, beberapa waktu lalu ya, beberapa waktu lalu saya sudah membahasnya adalah di modul kedua ya. Modul kedua tentang Data Definition Language ya, part satu. Di mana waktu itu saya meminta Bapak Ibu atau mengerjakan ini sebenarnya. Sehingga sebenarnya minggu yang lalu tugasnya tentang ini saja sebenarnya ya. Namun beberapa atau cukup banyak dari Bapak Ibu sudah mengumpulkan yang ini ya. Tugas yang ini sebenarnya harusnya adalah tugas yang sekarang ya. Tugas yang saya minta mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan sebenarnya hanya ini saja. Tetapi sepertinya sudah banyak yang sudah mengumpulkan ini ya. Jadi saya ulang supaya tidak terlalu membingungkan. Jadi sebenarnya ini adalah tugas minggu yang lalu. Tugas yang di modul 2 itu sebenarnya adalah tugas minggu lalu yang paling lambatnya adalah 31 Januari jam 18. Tetapi setelah saya baca-baca dari 8 mahasiswa yang mengumpulkan, itu sebagian besar sudah mengumpulkan tugas yang ini, yang modul 3, yang modul 3 ini sudah dikerjakan ya. Ya, sebenarnya tugas yang sudah dikerjakan ini sebenarnya adalah tugas minggu ini, tetapi karena mahasiswa sudah banyak mengerjakan, ya ya sudah tidak apa-apa. Yang sudah mengerjakan ini saya terima. Saya akan melanjutkan materi berikutnya gitu ya. Nah, kalau bagi yang belum ya, karena saya lihat dari 17 mahasiswa terdaftar ya, mungkin ada yang eh, pindah atau apa, itu 8 mahasiswa yang baru mengumpulkan pada sekitar 1 jam yang lalu. Nah, eh, oleh karena itu, tolong mahasiswa yang belum mengumpulkan harus segera mengumpulkan, karena nanti akan mempengaruhi nilai akhir ya. Nah, karena kelas pada minggu ini berlangsung secara asinkronus, maka materi yang dibahas itu adalah tentang data manipulation language ya. Jadi data manipulation language itu apa? Setelah database-nya itu didefinisikan menggunakan data definition language, setelah dibuat database-nya, setelah di-create tabelnya, kemudian dilakukan insert, edit, atau delete. Nah, yang pertama yang dilakukan itu adalah insert into nama tabel dan value-nya apa saja. Nah, beberapa waktu lalu Anda sudah membuat tabel-tabelnya. Nah, kalau yang belum harus segera membuat karena ini adalah praktek untuk memasukkan eh, data-data pada tabel dengan insert into ya. Nah, silahkan dicoba nomor satu, dua, silahkan dicoba nomor satu, nomor tiga, empat, lima ini sampai nomor 10 saja ya. Silakan dikerjakan sampai nomor 10 saja. Nah, ini perlu diketahui ketika kita menginsert GRP atau position ini atau employee ini yang diinsert jumlahnya beda-beda ya. Jumlah eh,
isian datanya gitu ya. Karena kalau GRP ini isian datanya hanya dua di sini. Kemudian kalau position ada tiga. Kemudian kalau employee ada banyak ya. Ada sekitar 13 fieldnya. Itu sesuai dengan urutan field yang kita waktu itu create tabelnya itu fieldnya apa saja gitu. Dan juga tipe datanya apa saja. Di sini kita, kalau kita lihat, kalau karakter atau string ya, kita menggunakan tanda petik dua, sedangkan kalau angka tidak ada tanda petiknya. Kemudian kalau tanggal menggunakan str to date ya, dan sebagainya ya. Jadi ini tolong nanti dikerjakan, cukup mengerjakan nomor 1 sampai 10 saja. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, ini insert into ini adalah memasukkan pada tabel data-data yang kita miliki ya, sesuai dengan tipe data yang ada. Sedangkan kalau update itu kita akan melakukan mengubah data ya. Mengubah data itu misalnya dilakukan hanya satu saja misalnya. Jadi misalnya group allowance itu di setting 750.000 ketika grupnya adalah A. Nah, ini ada exercise ya untuk mengubah semuanya. Jadi post allowance itu dinaikkan 10% gitu. Nah, ini ini latihan yang pertama, ini latihan yang kedua ya. Tapi untuk tugas yang dikumpulkan minggu depan ini, untuk mata kuliah sistem basis data, minta tolong ini semuanya ini dikerjakan ya. Nomor 3 dipraktekkan, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ini dipraktekkan, dikumpulkan. Nah, ya saya memang tidak meminta Bapak Ibu untuk mengerjakan hingga 26 ini ya. Karena memang mata kuliah sistem basis data ini kita nggak bisa terlalu cepat untuk langsung mempraktekkan semuanya ya. Walaupun mungkin ini mungkin untuk Bapak Ibu terlalu mudah ya. Tapi kan di dalam proses pendidikan ini kan ada tahapannya. Tidak bisa langsung kita meminta langsung gitu. Harus selesai cepat gitu ya. Tidak terlalu banyak seharusnya. Jadi tadi kan kalau insert into itu sintaknya insert into value-nya berapa. Kalau update data itu update table name kita set field name seperti apa ketika kondisi yang terpenuhi seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu kerjakan semua termasuk yang exercise-nya ini termasuk bukan cuma exercise jadi dari atas semua dan ini juga ada edit data tab selain apa? Selain menambah post allowance 10% juga mengedit eh, data sehingga employee yang tinggal di luar Surabaya dan statusnya masih aktif akan ditambahkan transportasi biaya transportasi 50.000 ke dalam basic salary gitu ya. Nah, itu eh, tolong dikerjakan itu. Ya, saya kira itu dulu ya Bapak Ibu. Cukup sampai nomor 10 saja dikumpulkannya minggu depan ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas sebelumnya, misalnya tugas 2, exercise, atau kemudian tugas yang ketiga minggu yang lalu, ini ya, yang belum, tolong untuk segera dikerjakan ya. Nah, itu. Nah, kemudian karena ini sudah memasuki minggu keempat dan minggu depan adalah minggu kelima, maka saya meminta Bapak Ibu untuk mulai mendiskusikan juga kira-kira proyek yang akan dibuat itu mengenai apa gitu ya. Spesifikasinya apa gitu.
meskipun belum mulai mengerjakan ya, tapi mungkin kita sudah mulai eh, memikirkan tugasnya seperti apa. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu. Jadi tugasnya adalah yang data manipulation language ini nomor 1 sampai 10 dikerjakan semua gitu. Demikian materi singkat dari saya karena akan lebih banyak meminta Bapak Ibu hands on pada mata kuliah sistem basis data ini sehingga dengan demikian memang tidak terlalu banyak teori-teorinya. Kita akan banyak praktek, oleh karena praktek maka saya harus memberi waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan. Kalau saya banyak bicara, lalu nanti Bapak Ibu tidak segera mencoba ini gitu. Nah, kalau memang ini terlalu sedikit loh, kok Pak, kok ini yang dikerjakan kok cuma sedikit ya. Memang saya tidak mau terlalu banyak ya. Kan lebih baik kita mengerjakan sedikit ya. Tapi Bapak Ibu benar ngerti daripada saya langsung memberikan semua ini semua kerjakan terlalu berat saya me- mempush Bapak Ibu ya. Saya tidak mau seperti itu gitu. Jadi demikian penjelasan saya untuk perkuliahan ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu sudah memiliki ide-ide untuk pembuatan tugas project untuk minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri dulu meeting.